Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Maudie Yulianti dengan NIM C2215201016. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sistem peredaran darah janin dalam kandungan dan janin pada setelah lahir. Untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi reproduksi, dosen pengampu Ibu Meti Fatimah M.Keb. Proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat dalam tali pusat. Dari vena umbilikalis akan dialirkan menuju liver melalui ductus venosus. Kemudian, darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan dan sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sedangkan sebagian kecil darah dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan akan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis akan dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus Botali. Nah, darah yang masuk ke paru-paru ini bukan untuk melakukan pertukaran gas, melainkan untuk memberikan makanan pada paru-paru yang sedang tumbuh. Nah, darah yang terdapat pada atrium kiri ini kemudian akan dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan karbon dioksida akan kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, lalu ke arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Sirkulasi darah janin ini akan terus berulang kembali, menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Sistem peredaran darah janin pada setelah lahir. Terdapat perubahan yang terjadi dalam sistem peredaran janin setelah lahir dengan janin dalam kandungan. Perubahan yang terjadi dalam sirkulasi bayi setelah lahir adalah karena penghentian aliran darah yang disebabkan oleh terpotongnya plasenta, sehingga pengambilan oksigen akan terjadi di sistem pembuluh darah paru. Nah, ketika tali pusar dipotong saat kelahiran, bayi yang baru lahir harus belajar untuk hidup tanpa bantuan ibunya. Hanya dalam beberapa detik, paru mulai terbuka, darah mulai mengalir, dan paru bayi mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Sirkulasi darah janin dalam rahim ini tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Berikut terdapat perubahan yang terjadi adalah 1. Penurunan tahanan vaskuler paru dan peningkatan sistemik. Nah, penurunan tahanan arteri pulmonalis ini dipengaruhi oleh perubahan pada dinding arteriol paru. Lapisan medial arteri pulmonalis perifer berangsur-angsur akan menipis, dan pada usia 10-14 hari, tahanan arteri pulmonalis sudah seperti kondisi orang dewasa. Sedangkan pada tekanan darah sistemik tidak segera meningkat dengan pernapasan yang pertama. Biasanya terjadi secara berangsur-angsur, bahkan atau mungkin tekanan darah turun lebih dahulu dalam 24 pertama. Yang kedua ada penutupan foramen oval. Nah, setelah plasenta terlepas, aliran darah melalui vena cava inferior yang menuju ke kedua atrium akan menurun. Nah, ketika terjadi pernapasan dimulai, aliran darah yang masuk ke atrium kiri melalui jaringan pulmonal akan meningkat.
tekanan atrium kiri pada janin yang dalam kandungan itu lebih rendah daripada atrium kanan. Pada setelah lahir, kini menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan si katup foramen oval ini menutup. Yang ketiga, terjadi penutupan ductus arteriosus. Ductus arteriosus akan menutup secara fungsional pada 10-15 jam setelah lahir. Penutupan permanen terjadi pada usia 2-3 minggu. Nah, oksigen yang mencapai paru pada waktu pernapasan pertama akan merangsang pelepasan bradikinin. Bradikinin ini mempunyai efek kontraktil terhadap otot polos yang bergantung pada kadar oksigen yang tinggi dalam darah arteri setelah terjadi pernapasan pertama. Dan yang terakhir, ada penutupan ductus venosus, vena, dan arteri umbilicalis. Terputusnya hubungan peredaran darah dengan ibu dan janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusat, arteri umbilicalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi atau pelenyapan. Dengan demikian, bayi akan mendapatkan oksigen dari udara yang dihisap oleh paru oleh bayi itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.